Yang kami maksud dengan hikmah adalah manfaat tambahan selain pahala yang diraih seorang hamba. Kalau tadi kita telah menyebutkan keutamaannya, berbicara tentang masalah pahala, berikutnya kita berbicara tentang masalah hikmah, manfaat tambahan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika menjalankan puasa Syawal. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan juga beberapa kitab yang lainnya yang dikumpulkan oleh sebagian talibul ilmi menjadi tafsir Ibnu Rajab, beliau menyebutkan ada beberapa hikmah puasa Syawal. Kata beliau, hikmah yang pertama, bahwasanya puasa Syawal dan Sa'ban itu sebagaimana salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Sehingga fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada amal yang wajib. Karena yang namanya amal wajib itu disempurnakan dengan amal sunnah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan banyak di antara manusia ketika melaksanakan amal wajib, dia melakukan beberapa kekurangan sehingga butuh untuk ditutupi dengan berbagai macam amal sunnah. Termasuk diantaranya adalah berpuasa di bulan Sya'ban sebagai qabliyah Ramadan dan puasa di bulan Syawal sebagai ba'diyah Ramadan. Makanya Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban, dan beliau memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini ibarat sebagaimana qabliyah dan ba'diyah ketika orang melaksanakan ibadah salat. Maka salat ada qabliyah dan ba'diyah, demikian pula puasa, puasa ada ba'diyah dan ada qabliyah dan ada ba'diyah. Yang kedua, kata beliau, bahwa menjalankan puasa setelah Ramadan salah satu di antara bukti diterimanya amal di bulan Ramadan. Karena ketika Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, salah satu di antara balasannya adalah Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala dari amal saleh adalah melakukan amal saleh setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha. Barang siapa yang melakukan amal saleh lalu dia ikuti dengan amal saleh berikutnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, maka itu sebagai salah satu tanda berarti amal saleh yang pertama diterima oleh Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan amal maksiat setelah dia melakukan amal saleh, berarti bisa jadi itu tanda amal salehnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia menerima pahala pada saat Idul Fitri. Dan Idul Fitri adalah hari di mana orang berhari raya, berpesta, makan-makan dan seterusnya. Maka kegiatan puasa yang dilakukan setelah dia tidak puasa di saat Idul Fitri, ya, sehingga dia puasa selama bulan Ramadan, kemudian dia libur sehari tidak puasa ketika Idul Fitri, lalu dia puasa setelahnya, kata beliau, syukran li hadhin ni'mah. Itu merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada sang hamba, karena dia telah mendapatkan pahala puasa Ramadan yang pahala itu diberikan oleh Allah saat Idul Fitri. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan diampuninya dosa. Karena itulah Nabi SAW melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak. Fayuqalu lahu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda lakukan seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang.
Fayaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah saya layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur karena Allah telah mengampuni seluruh dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Dan bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah taala perintahkan kepada para hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan biidhari dzikrihi, dengan banyak melakukan zikir kepadanya, yaitu takbiran ketika Idul Fitri. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian kalian mengagungkan nama Allah, membaca takbiran atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sehingga bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas taufik dan kemudahan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan cara berpuasa di bulan Syawal. Karena itulah, kata Ibnu Rajab, kana ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, idza wuffiqa li qiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariha sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran li taufiq lil qiyam. Dulu ada sebagian ulama, apabila beliau dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan qiyamul lail, maka siang harinya, pagi harinya beliau berpuasa. Dan beliau jadikan puasanya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena dia telah mendapatkan taufik dari Allah bisa melaksanakan qiyamul lail.